Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, di wilayah Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan badan usaha milik daerah atau BUMD ataupun sekarang ada Perseroda dan juga lainnya. Salah satunya bergerak di bidang gas alam. Dan saya akan berbincang dengan manajemen jaringan gas PT Sinergi Patriot Kota Bekasi, Erik Setiawan, membahas hal tersebut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Halo, Assalamualaikum Pak Erik. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Erik? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya Pak, di tengah ancaman resesi nih, kalau saya berita ekonomi yang muncul sekarang kebanyakan terkait dengan ancaman resesi global. Apakah bisnis gas di wilayah Bekasi masih bisa bertahan begitu? Ya, kami kan bergerak di jaringan gas rumah tangga. Jadi di jaringan, dan ini jadi salah satu solusi sebenarnya bagi masyarakat dalam hal penyediaan gas rumah tangganya. Kenapa menjadi salah satu solusi? Karena memang gas rumah tangga ini yang dibiayain oleh pemerintah ini jauh lebih murah dari gas-gas yang beredar sekarang seperti tabung gas LPG. Bisa perbandingannya seperti apa nih Pak Erik untuk dengan tabung biasa begitu? Sebagai contoh Pak, di kita itu kan dihitungnya biayanya per meter kubik ya, sekitar 4.250. Sedangkan gas LPG yang 3 kilo subsidi aja, per tabung aja 3 kilo tuh udah di masyarakat 20 sampai 22 ribu. Jadi memang nggak lumayan membantu masyarakat, apalagi dengan gas yang 12 kilo seperti itu. Iya, Pak Erik, terkait dengan penyambungannya, mungkin warga masyarakat Kota Bekasi ada yang belum mengetahui, dan wilayah mana yang sudah dapat dialiri gas alam ini atau gas rumah tangga ini, Pak Erik? Kalau jaringan gas yang dikelola oleh Sinergi Patriot Bekasi itu berada di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, dan pengelolaannya bisa langsung menghubungi kami. Seperti itu Pak. Mungkin bisa ada nomor telepon yang bisa dihubungin ketika rekan Dakta ingin memasang pasangan baru di tengah memang kalau gas yang dialirkan langsung ke rumah tangga, artinya kan kita tidak usah lagi untuk membeli gas ke warung ataupun ke agen begitu Pak Erik. Betul Pak. Jadi bisa langsung aja nanti menghubungi kantor kami yang berada di Jembatan 3, bisa langsung menuju ke sana. Lalu nanti bisa mengisi form yang ada di kantor kami. Itu sangat mudah dan sangat terjangkau untuk masyarakat. Untuk biayanya sampai saat ini kita masih mengadakan untuk pembiayaan sambungan baru dari meteran sehingga kompor itu menyala kurang lebih di 3 sampai 4,5 juta tergantung kondisi di lapangan nanti Pak. Untuk aliran yang bisa menyambung gas rumah tangga ini di daerah mana saja di Kelurahan Bojong Menteng tersebut Pak Erik? Di Kelurahan Bojong Menteng Rawalumbu hampir satu kelurahan kita sudah tersambung ya Pak. Saat ini jumlah sambungan kita di 5.000 sambungan rumah tangga Pak. Pak. Dari Cimuning sampai Jembatan 3, Jembatan 2 itu sudah teralirin sambungan gas rumah tangga. Untuk wilayah lain Pak Erik, apakah juga sudah ada pengembangan misalnya di daerah Rawalumbu kan ada beberapa kelurahan gitu Pak Erik? Setahu saya ada, tapi itu bukan di bawah pengelolaan kami, itu di PT PGN ya Pak, Pertamina Gas Negara. Itu sudah ada di Jati Sampurna, di Jati Raden, lalu di Narogong, di Bekasi Timur, seperti itu Pak. Untuk di jaringan gas yang dimiliki pemerintah Kota Bekasi ini, adakah rencana untuk pengembangan wilayah lain begitu? Saat ini jaringan gas ini kan adalah proyek strategis nasional ya Pak, dan memang pemerintah pusat itu sedang menggalakkan jaringan gas ini sebagai subsidi gas LPG. Kemungkinan pengembangan itu juga sangat besar dan sangat terbuka. Iya Pak Erik,
yang membuat nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan gas biasa menurut Pak Erik sendiri yang memang pengelola dari jaringan gas bumi di Kota Bekasi sendiri. Seperti apa sih teknisnya kok bisa dibilang lebih murah dari kita berbelanja gas tabung begitu misalnya? Ya, jadi pemakaian gas rata-rata rumah tangga itu sekitar 10 sampai 13 meter kubik. Oke. Kalau dikali dengan harga per meter kubik ya, itu 4.250 dikali 10 hanya 42.500 per bulan masyarakat bisa membayar, Pak. Dibandingkan dengan kita menggunakan gas-gas tabung yang 12 kilo itu yang sekarang satu tabung mencapai 200 sekian. Gitu. Jadi ini sangat jauh dan itu sangat membantu masyarakat. Apakah juga program dari pemerintah Kota Bekasi juga menyasar UMKM di wilayah tersebut begitu Pak Erik? Pemerintah Kota Bekasi sangat fokus ya tentunya. Jadi memang gas-gas kita ini banyak digunakan juga oleh UMKM Pak. Contohnya warteg-warteg, rumah makan kecil, itu banyak digunakan gas dari kita dan mereka sangat terbantu sih seperti itu. Iya Pak, itu banyak sekali di Kota Bekasi yang saat ini juga tumbuhlah apartemen, mall, dan sebagainya. Apakah juga ada bisnis lain yang dikelola Jargas sendiri? Apakah ada juga gas tabung yang dimiliki begitu Pak Erik? Agar nilai manfaatnya bagi orang Bekasi lebih meluas begitu Pak Erik? Jadi untuk hal yang sifatnya komersial dan industrial seperti mall, seperti apartemen, kita juga menyediakan sarana lainnya yaitu gas CNG Pak, dan itu sistemnya jauh lebih fleksibel. Kalau jaringan gas ini kan kita harus ada infrastruktur pipanya, ya. Apakah pipanya itu mencapai jangkauan yang akan kita alirkan? Kalau tidak, kita ada sarana lain yaitu gas CNG. Gas CNG sifatnya tabung dan juga lebih murah dari gas LPG. Jadi bagi pelaku usaha yang masih menggunakan gas LPG yang 50 kilo, ya kami sarankan bisa beralih ke gas CNG karena cukup efisien, bisa hemat di antara 30%-an. Nantinya apakah juga akan dilayani terkait dengan pemasangannya ataupun jaringannya begitu Pak Erik? Misalnya ada suatu restoran ingin menggunakan gas CNG milik pemerintah Kota Bekasi. Apakah juga nanti salurannya akan dibuatkan atau seperti apa teknisnya begitu Pak? Semua kita support Pak, dari penyaluran gasnya, pemasangan, sehingga customer tinggal menyalakan kompor aja Pak, kita yang setting dari awal. Jadi memang tinggal menggunakan aja. Gitu. Dan kalau ada apa-apa, ada gangguan atau apa, teknisi kita siap melayani. Oke. Apakah juga ada bedanya tadi antara gas yang biasa masyarakat beli atau konsumsi beli, kemudian dengan tadi gas alam mungkin lebih aman atau seperti apa, dan juga CNG sendiri Pak Erik? Untuk gas alam jauh lebih aman karena gas yang ini tekanannya rendah dan jadi jauh dari bahaya ledakan. Karena tekanannya rendah. Dan kalau seandainya terjadi kebocoran, gas ini sangat mudah menguap ke atas gitu, tidak mengendap di bawah gitu, seperti itu. Tapi memang kita sarankan tetap siapapun yang menggunakan gas dilakukan pemeriksaan berkala terhadap selang-selang gasnya, regulatornya. Karena itu yang potensi kebocoran ada di situ. Seperti itu sih Pak. Jadi kita sarankan tetap ada pemeriksaan berkala walaupun gas alam ini jauh lebih aman. Gitu. Jauh lebih aman. Ya Pak, terkait dengan CNG sendiri, apakah juga memang nanti ketika ada suatu perusahaan atau apartemen atau bahkan mall yang menggunakan ini, ada pemeriksaan juga yang dilakukan berkala begitu oleh tim dari CNG-nya Sinergi Patriot begitu Pak? Pasti dong Pak. Jadi kita karena berhubungan dengan pelaku usaha yang punya risiko, ya, jadi memang ya kita lakukan pengecekan berkala, pemeriksaan berkala, perawatan berkala seperti itu, dan Sinergi Patriot sendiri punya tim yang bisa menghandle itu Pak. Terakhir Pak, mungkin ada informasi yang disampaikan ke warga masyarakat Kota Bekasi terkait gas ini Pak, silakan. Jadi bagi masyarakat Kota Bekasi yang mau menggunakan gas alam khususnya di Kelurahan Bojong Meteng Rawalumbu, bisa langsung datang ke kantor kami di Jembatan 3.
jembatan 3 bisa langsung ke sana mendaftar, dan apabila ada keluhan, ada ini bisa langsung ke sana, teknisi kami bisa langsung ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Untuk CNG bagi pelaku usaha, baik itu restoran, hotel, kafe, ataupun yang sifatnya industri skala besar, kami juga menyediakan gas CNG atau kompres natural gas, dan ini memberikan manfaat yang jauh lebih efisien dari gas-gas LPG yang 50 kilo dan lain-lain. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih atas informasinya Pak Erik. Kapan-kapan kita bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan adanya jaringan gas alam di wilayah Kota Bekasi dan juga CNG. Gas alam ini intinya lebih rendah tekanannya sehingga lebih aman dibanding dengan gas melon ataupun gas tabung lainnya, begitu Pak Erik ya? Betul Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bapak Erik Setiawan, Manajemen Jaringan Gas atau Jargas PT Sinergi Patriot Kota Bekasi.